Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, kita sebelum mulai materi pembelajaran untuk kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama dimulai. Mari kita buka dengan bacaan basalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, yang pertama saya mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru di MTS Negeri 1 Semarang. Kalian adalah anak-anak yang terbaik karena kalian merupakan anak-anak yang sudah bisa masuk melalui seleksi PPDB 2020. Anak-anakku yang sangat kami cintai, untuk materi yang pertama dari saya adalah materi matsama yang berupa struktur kurikulum di madrasah dan kegiatan pembelajaran. Perkenalkan dulu, nama saya Pak Mas Joko. Mata pelajarannya yang diampu adalah matematika. Kemudian saya diberi kesempatan untuk menjabat sebagai wakil kurikulum, sehingga dalam matsama ini saya kebagian untuk materi, yaitu materi struktur kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Anak-anakku yang sangat kami cintai, untuk struktur kurikulum di MTS dengan di SMP memang berbeda sedikit. Kalau di MTS itu ditekankan pada materi umum dan juga materi pembelajaran agama. Oleh karena itu, anak-anak harus selalu senantiasa semangat untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga pasti saya percaya anak-anak pasti akan sukses. Anak-anakku sangat kami cintai, untuk struktur kurikulum memang yang di madrasah ini biasanya dilaksanakan selama 1 pekan atau 1 minggu, itu terdiri dari 49 jam tatap muka mengenai struktur kurikulum adanya pandemi COVID-19. Yang utama, anak-anak harus selalu menjaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dengan air mengalir pakai sabun, kemudian memakai masker, kemudian memakai sanitizer, dan juga selalu menjaga pola makan. Oleh karena itu, saya berdoa anak-anak senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan nantinya bisa bergabung di MTS Negeri 1 Semarang ini. Anak-anakku yang kami cintai, berikutnya adalah struktur kurikulum madrasah di MTS Negeri 1 Semarang. Anak-anakku yang kami cintai, sebelum masuk ke struktur kurikulum terlebih dahulu, kita harus tahu pengertian kurikulum dulu. Untuk kurikulum yang biasa kita tahu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Untuk kurikulum yang ada di MTS Negeri 1 Kota Semarang adalah kurikulum 2013. Untuk itu, anak-anak harus siap benar-benar bergabung di sini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan kurikulum 13, itu dengan tujuan adalah menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang mempunyai karakter disiplin, karakter mandiri, karakter dan lain sebagainya, termasuk dalam kegiatan karakter keagamaan. Kemudian untuk kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian berhubung ini masih kondisi pandemi COVID-19, otomatis ada surat edaran dari Dirjen Pendis, itu kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu apa? Kurikulum darurat adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat, dengan mempertimbangkan panduan kurikulum darurat pada madrasah, rambu-rambu ketentuan yang berlaku, serta kondisi ketersediaan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Maka di masa darurat yang dimaksud bukan hanya pada masa darurat wabah COVID-19, tetapi berlaku juga pada masa darurat terjadi bencana alam, huru-hara, dan sebagainya. Pada masa kali ini, untuk kegiatan pembelajaran memang kita masih menunggu dari pemerintah kapan boleh masuk, kapan boleh memakai pembelajaran daring.
Untuk Matsama untuk tahun ini memang kita menggunakan daring atau dalam jaringan, sehingga anak-anak harus senantiasa selalu siap membuka WA, karena nanti untuk kegiatan-kegiatan semua informasi adalah di wali kelas masing-masing. Kemudian untuk panduan kurikulum darurat adalah panduan mengenai mekanisme pembelajaran yang dapat dijadikan acuan oleh satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran selama masa darurat. Untuk anak-anak nanti, untuk pembelajaran matsama dan juga pembelajaran kegiatan sehari-hari, KBM-nya menggunakan dalam jaringan. Kalau di MTS ini menggunakan namanya pembelajaran e-learning. Nanti anak-anak akan mendapatkan username dan password dari masing-masing wali kelas sama-sama. Sehingga nanti pembelajarannya selama masa pandemi, sebelum ada instruksi dari pemerintah, madrasah belum berani untuk mendatangkan siswa-siswi baik kelas 7, 8, dan kelas 9. Untuk itu, anak-anak senantiasa siap untuk melaksanakan kegiatan daring menggunakan jaringan dalam internet. Sehingga anak-anak harus siap senantiasa setiap harinya, nanti dilihat jadwalnya akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Anak-anakku, siswa kelas 7 yang sangat saya banggakan, saya cintai, untuk struktur kurikulum yang ada di madrasah tahun 2020 tahun 2021 itu terbagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok yang pertama adalah yang nomor 1 adalah pendidikan agama Islam. Di sini tertuliskan bahwa di MTS memang khusus untuk pendidikan agama itu ada 1, 2, 3, 4 ditambah dengan bahasa Arab ditambah dengan PTG, sehingga ada 6 mata pelajaran agama yang nanti dalam struktur ini nanti anak-anak akan mendapatkan pembelajaran setiap minggunya. Itu untuk Al-Quran hadis kelas 7 2 jam, kelas 2 kelas 7 8 9 masing-masing 2 jam. Kemudian akidah akhlak sama kelas 7 8 9 2 jam. fikih kelas 7 2, kelas 8 2, kelas 9 juga 2 jam. SKI sejarah kebudayaan Islam juga sama. Untuk kelas 7 untuk strukturnya juga 2, kelas 8 2, dan kelas 9 juga 2. Kemudian untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, masing-masing kelas mendapatkan 3 jam tatap muka setiap minggunya. Kemudian bahasa Indonesia itu yang mapel setiap minggunya masing-masing kelas mendapatkan 6 jam pembelajaran. Kemudian bahasa Arab ini yang menggunakan bahasa Al-Quran itu setiap minggunya mendapatkan jatah 3 jam, 3 jam, 3 jam. Kemudian untuk matematika yang mata ujian nasional untuk kelas 7, 8 itu 5 jam, untuk kelas 6, 6 jam. Mengapa demikian? Karena kelas 3 itu orientasinya adalah persiapan ujian nasional. Kemudian untuk IPA pun sama, kelas 7, 8, dan 9. Kelas 7, 8, 5 jam, kelas 9-nya 6 jam juga untuk persiapan ujian nasional. Kemudian untuk IPS, masing-masing kelas adalah 4 jam, 4 jam, 4 jam. Kemudian bahasa Inggris sama 4 jam, 4 jam, 4 jam. Kemudian untuk kelompok B, itu seni budaya, itu di MTS mendapatkan jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Untuk pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan, masing-masing kelas mendapatkan 3 jam. Kemudian untuk muatan lokal yang ada di MTS adalah 1, bahasa Jawa 2 jam, kelas 7, 2 jam, kelas 8, dan kelas 9 1 jam. Untuk 1 jamnya untuk ini masuk ke Mapel UN karena juga untuk persiapan ujian nasional. Kemudian ada BTG baca tulis Al-Quran, ini juga masuk ke dalam jam. Begitu juga dalam ekstra nanti apabila siswa-siswi kelas 7 tidak bisa baca Al-Quran, Madrasah Sanawiyah juga menyediakan bimbingan atau ekstrakurikuler mengenai tata cara membaca Al-Quran, juga baca tulis Al-Quran. Kemudian ada tambahan satu lagi yaitu bimbingan konseling, itu nanti dari BK akan masuk kelas yang pertama untuk memberi motivasi anak-anak, menjelaskan penyelesaian masalah, dan juga untuk memberikan masukan pada anak mau melanjutkan sekolah di mana, nanti semuanya bisa konsultasi kepada guru BK atau bimbingan konseling. Untuk struktur standar, struktur yang biasa dilaksanakan MTS adalah 49 jam untuk kelas 7, 8, dan 9. Untuk pembelajarannya dimulai dari jam 6.45 sampai jam 14.30, sehingga anak-anak harus siap
termasuk dalam membawa bekal baik minum maupun makanan. Di MTS juga ada kantin, itu kantinnya ada 3. Apabila anak-anak tidak sempat membawa, nanti di madrasah juga ada kantin. Selanjutnya akan saya uraikan mengenai struktur kurikulum masa pandemi COVID 2020 ini. Anak-anakku yang sangat kami cintai, selanjutnya saya akan menyampaikan untuk struktur kurikulum darurat COVID-19. Itu memang ada sedikit pengurangan dalam mata pelajaran yang akan disampaikan ke anak. Dalam struktur COVID ini, nanti apabila di Indonesia atau di daerah sudah zona hijau, otomatis pembelajarannya juga menggunakan ini karena masih antisipasi adanya pandemi COVID-19. Dan juga untuk pembelajaran daring nanti juga akan ada pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum darurat COVID-19. Hampir sama mata pelajarannya, hanya pengurangan jam. Untuk mapel Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan PPKN masing-masing adalah 2 jam. Bahasa Indonesia yang tadinya 6 jam menjadi 3 jam. Bahasa Arab yang tadinya 3 jam menjadi 2. Untuk bahasa Inggris yang tadinya 4 jam menjadi 3 jam. Matematika yang tadinya 5 jam menjadi 3 jam. IPA yang tadinya 5 jam menjadi 3 jam. Kemudian IPS 2 jam, seni budaya 1 jam, pendidikan olahraga dan kesehatan 2 jam, TIK atau prakarya 1 jam, bahasa Jawa juga 1 jam. Sehingga dalam masa darurat COVID ini struktur kurikulumnya jumlah jamnya tetap mukanya setiap minggunya adalah 32 jam. Sampai nanti ada pemberitahuan dari MTS bahwa anak untuk bisa menuju ke sekolahan itu nanti sementara kita menggunakan yaitu struktur kurikulum COVID ini. Untuk itu anak-anak harus bisa memahami apa mata pelajaran yang ada di MTS Negeri Sematang, satu Kota Semarang ini, sehingga nanti anak-anak akan mendapat WA dari wali kelas masing-masing untuk mengambil buku dan juga untuk bisa belajar di rumah sambil memantau kegiatan e-learning dari madrasah. Untuk itu nanti anak-anak harus selalu membuka HP untuk kegiatan pembelajaran masa darurat ini, baik itu berupa daring maupun kegiatan tatap muka. Anak-anak, kita lanjutkan mengenai prinsip belajar dalam pembelajaran. Kita harus tahu dulu prinsip belajar itu apa. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Harus Bapak Ibu guru maupun anak-anak juga harus tahu apa itu prinsip belajar. Menurut Dimyati tahun 2019 halaman 42, prinsip-prinsip belajar itu adalah sebagai berikut, ada 7. Yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Untuk itu anak-anak harus senantiasa mempunyai motivasi dan perhatian terhadap kegiatan pembelajaran. Orang sukses itu harus selalu punya motivasi, punya daya juang yang tinggi. Kalau kalian punya daya juang yang tinggi, otomatis anak-anak akan berhasil. Apabila Bapak Guru, Bu Guru menerangkan, otomatis anak-anak harus memperhatikan. Itu baik dalam pembelajaran daring maupun dalam pembelajaran tatap muka. Itu harus ada perhatian khusus pada pembelajaran, pada gurunya, pada bukunya, dan juga pada motivasi yang ada di dalam diri anak-anak. Yang kedua, untuk prinsip belajar kedua adalah keaktifan. Anak-anak harus selalu aktif. Aktif gimana? 1, aktif belajar. 2, harus aktif dalam berangkat sekolah. Jangan sampai dalam 1 semester bolosnya ada lebih dari 3 tanpa keterangan. Kalau sakit tidak apa-apa, tapi kalau tanpa keterangan itu yang nantinya akan mengurangi nilai dari keaktifan para siswa. Itu akan dipertimbangkan untuk kenaikan kelas. Yang ketiga adalah keterlibatan langsung dalam berpengalaman. Artinya apa? Anak-anak selalu terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Harus aktif dan terlibat. Kalau anak-anak tidak aktif dan terlibat, otomatis pembelajaran akan gagal. Kalau anak-anak langsung terlibat dalam pembelajaran, punya motivasi, punya keaktifan, otomatis anak-anak akan benar-benar jadi anak yang unggul. Kemudian harus ada
prinsip yang keempat adalah pengulangan. Jika seorang anak ingin sukses, apabila seorang guru itu sudah menerangkan, otomatis anak-anak di rumah harus mengulangi apa yang disampaikan Bapak Ibu guru di sekolah maupun dalam masa pandemi ini atau dalam pembelajaran daring. Jadi dibaca. Kalau tidak jelas tanya orang tua atau tanya guru les yang punya guru les. Kemudian yang kelima, prinsip belajar 5 adalah tantangan. Tantangan itu apa? Anak-anak harus punya tantangan untuk bisa mengerjakan soal-soal yang tingkatnya lebih sulit lagi. Kalau tidak bisa, otomatis anak-anak harus lebih belajar lagi, lebih giat belajar lagi, tanya informasi dan tanya orang-orang yang sudah berpengalaman. Yang keenam, prinsip yang keenam adalah balikan dan penguatan. Untuk anak-anak dalam balikan ini harus ada namanya uji kesiapan dari anak-anak. Artinya apa? Harus ada ulangan, meskipun ada soal-soal yang mungkin bisa membuat soal, bisa dikerjakan maupun cari buku-buku lain yang ada soal-soalnya sehingga anak-anak bisa mengerjakan soal. Atau mungkin disuruh mencarikan guru atau mungkin kakak kelas untuk membuatkan soal, anak-anak harus siap untuk mengerjakan. Yang terakhir untuk prinsip belajar yang terakhir adalah perbedaan individu. Setiap anak pasti punya keunggulan masing-masing. Jadi anak-anak tidak boleh merendahkan atau mungkin mencela teman yang tidak bisa mengerjakan. Harus berikan motivasi, berikan penguatan dan juga berikan perhatian agar anak-anak yang lain bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan mengenai kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang ada di madrasah ini adalah tujuannya adalah setelah mengikuti uraian kegiatan ini, diharapkan siswa baru dapat memahami arti belajar, cara belajar yang baik dan dapat dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya atau bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang pertama, pengertian dari belajar itu apa? Belajar, setiap manusia dilahirkan dalam badan belum tahu apa-apa dan tidak berilmu. Dan setiap manusia dituntut untuk memiliki ilmu dapat digunakan untuk berusaha memperoleh sesuatu yang menjadi kebutuhan hidupnya di muka bumi ini. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan belajar. Kemudian belajar salah satunya dengan membaca buku, lalu berusaha untuk menyimpan di otak kita, itu adalah juga belajar. Mengamati pekerjaan orang lain, itu juga belajar. Berusaha meniru untuk yang baik-baik, itu juga belajar. Bertanya kepada seorang termasuk juga dalam belajar. Ikut melakukan suatu kegiatan dilakukan oleh orang tua maupun terampil, termasuk juga belajar. Jadi belajar adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan, sikap atau keterampilan hidup. Belajar dapat pula diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Dan juga belajar itu untuk budi pekerti, pembentukan budi pekerti, karakter menjadi baik dan tidak yang belum terampil menjadi terampil. Itu pengertian dari belajar. Seorang dikatakan berhasil belajar apabila terjadi perubahan sikap. Dirinya yang dulunya tidak tahu menahu, sekarang sudah bisa tahu. Yang dulunya tidak terampil, sekarang bisa terampil. Yang dulunya tidak bisa mengerjakan matematika, sekarang sudah pandai mengerjakan. Itu termasuk tergantung orang-orang yang belajar. Kalau tidak ada perubahan, berarti pembelajaran tidak berhasil. Anak-anak harus senantiasa untuk belajar dan belajar untuk mencapai cita-cita. Kemarin kalian waktu PPDB banyak yang cita-citanya menjadi dokter, menjadi dosen, menjadi pilot, menjadi bapak ibu guru. Nah itu kerjalah cita-citamu seperti itu dengan belajar dan belajar. Kalau dengan belajar, insya Allah semua apa yang kalian cita-citakan pasti akan terlaksana atau terkabul. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang sangat kami cintai, selanjutnya saya akan menguraikan mengenai faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam belajar. Apalagi anak-anak nanti mulai belajar di tingkat menengah pertama ini, otomatis harus tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu ada dua. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam diri siswa atau faktor internal. Dan juga faktor yang kedua adalah faktor yang berasal dari luar siswa, yaitu faktor eksternal.
Untuk faktor dari dalam diri atau internal itu ada 4. Yang pertama adalah 1, kesehatan. Memang siswa yang mempunyai kesehatan baik, otomatis belajarnya juga akan lebih gampang atau lebih enak daripada siswa yang kondisinya kurang sehat. Misalnya anak-anak masuk angin, berangkat sekolah, itu mau belajar juga malas-malasan. Karena apa? Badannya juga tidak enak. Yang kedua, intelijensi, jadi kekuatan berpikir. Kalau mungkin anak yang cerdas itu lebih cepat menangkap pembelajaran daripada anak-anak yang kurang mempunyai intelijensi yang tinggi. Yang berikutnya adalah minat dan motivasi. Kalau anak-anak punya minat dalam hati, pengen belajar, pengen bisa, otomatis akan menjadi sukses. Dan motivasi bisa belajar dari diri sendiri, dari guru, dari orang tua, dari teman sahabat, dan sebagainya. Itu harus ada motivasi untuk menaikkan motivasi siswa untuk belajar dan belajar. Yang keempat adalah cara belajar. Cara belajar tadi sudah sampaikan yang pertama tadi, belajar tadi anak-anak harus bisa memahami sehingga anak-anak bisa sukses, baik sukses di pembelajaran di madrasah maupun sukses nantinya di tingkat menengah atas dan juga kuliah dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, faktor dari luar atau eksternal itu ada 4 juga. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah pendidikan yang pertama. Kalau keluarganya bagus, mendukung, insya Allah siswa-siswa lebih enak enjoy dalam belajar. Orang adalah ada PR, orang tuanya bisa bantu, bisa mencarikan guru les, itu dari faktor orang tua. Begitu juga ibu, perhatian ibu kepada anak gimana, perhatian kakak kepada adiknya gimana, gitu. Kalau ada perhatikan semuanya, otomatis siswa ini akan lebih giat belajar, akan mampu, akan bisa lebih sukses lagi. Yang kedua, sekolah, tempat atau gedung sekolah atau kualitas guru. Itu juga pengaruh dari faktor eksternal. Artinya apa? Sekolahnya gimana, ruangannya ada enggak, kemudian sekatnya ada enggak, kemudian ada ventilasinya enggak itu sekolahnya. Tempatnya juga sama, bersih enggak, tempatnya dekat dengan jalan raya enggak. Karena apa? Kalau belajar, kalau ada sekolahan atau rumah dekat dengan jalan raya, otomatis konsentrasi anak juga ya kita berbelajar hafalkan, ada motor nah itu loh. Itu juga mempengaruhi pembelajaran dan juga kualitas guru. Insya Allah di MTS ini ada 68 guru yang sudah S2 itu ada sekitar 10-15, yang lainnya S1. Semuanya sesuai dengan faknya masing-masing. Misalnya matematika ya lulusannya juga matematika baik dari Undip maupun dari NES. Itu banyak sekali guru-guru yang sini. Untuk anak-anak nanti kalau belajar, kalau ada kesulitan silahkan bertanya kepada guru yang paling dekat dengan anak-anak. Kemudian berikutnya untuk faktor eksternal yang ketiga adalah masyarakat. Dalam masyarakat otomatis setiap lingkungan tiap hari anak-anak pasti bergaul dengan masyarakat. Ada yang masyarakat itu ada teman sebaya yang mungkin kurang baik, jangan didekati. Kalau ada anak-anak yang baik, kita dekati, kita belajar di teman-teman yang baik itu. Otomatis dalam masyarakat juga ada kumpulan-kumpulan anak-anak itu, jangan ikut-ikutan geng motor, jangan ikut-ikutan anak pang dan sebagainya. Pasti otomatis anak-anak akan nantinya ikut loh. Karena itu pergaulan tidak kurang atau tidak baik sehingga akan mempengaruhi pembelajaran anak-anak dalam kegiatan belajar di madrasah ini. Yang terakhir yaitu faktor dari luar, yang terakhir adalah lingkungan sekitar kita. Masyarakat juga ada lingkungan sekitar kita, bagaimana dalam kegiatan sehari-hari kita di rumah. Terus sekitar masyarakat gimana, mendukung apa enggak pikiran belajarnya, apa mungkin habis maghrib tidak ngaji, habis maghrib ada jalan-jalan dan sebagainya, atau tongkrong sebagainya. Itu anak-anak harus bisa membawa diri, jangan sampai ikut-ikutan hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Itu akan mempengaruhi psikologi anak dan juga mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu akan mengganggu kesuksesan anak-anak dalam pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Anak-anakku kelas 7 yang sangat saya cintai, demikian tadi uraian yang bisa kami sampaikan mengenai struktur kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di madrasah ini. Dan nanti kita akan bertemu di kegiatan belajar daring maupun dalam kegiatan yang lainnya. Kemudian untuk evaluasi dari saya Pak Joko, nanti untuk siswa baru, kalian harus menuliskan pengalaman kalian waktu di SD. Itu pengalamannya apa saja? Mengapa ada nilai yang sangat bagus, mengapa ada nilai yang sangat kurang bagus. Nanti dituliskan deskripsinya di kertas, kemudian difoto,
kemudian dikirimkan ke wali kelas masing-masing, ditulisi tugas dari Pak Marjoko. Saya ulang lagi, untuk anak-anak dalam kegiatan ini di akhir pembelajaran sama ini nanti tugas untuk siswa baru yaitu menuliskan pengalaman di SD, mengapa ada nilai yang sangat bagus 95, nah, dan juga mengapa ada nilai yang kurang bagus, misalnya dapat 56, dapat 60, nanti kurang bagus. Itu tuliskan pengalamannya, apa sebabnya? Apa mungkin gurunya nerangkan di matematika itu tidak mudeng, atau mungkin dalam belajar yang lainnya tidak mudeng. Saya tunggu jawabannya nanti. Tugasnya adalah meresum atau mendeskripsikan pengalaman anak-anak kelas 7 di SD atau di MI dulu, mengapa nilainya ada yang bagus, ada yang jelek. Kalau yang bagus pengalamannya apa? Mungkin belajarnya tambah atau dan sebagainya. Silakan nanti tugas ini dituliskan di buku atau di kertas, nanti bisa dikirimkan lewat WA grup wali kelas masing-masing, sehingga nanti saya akan evaluasi tugas-tugas itu untuk hasil sebagai kegiatan evaluasi siswa-siswi kelas 7 untuk pengalaman pembelajaran yang lebih baik kembali. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Saya tunggu tugasnya, sekali lagi saya tunggu tugasnya, penulisan deskripsi atau uraian tugas untuk siswa pengalaman kalian yang ada di SD atau MI mengenai nilai yang kalian punyai yang sangat bagus, di rapotnya sangat bagus, dan ada nilai yang kurang bagus. Otomatis kalian harus tahu, harus membuat pengalaman pribadi, apa-apa sebabnya kok nilai saya bagus dan nilai saya kurang bagus. Demikian, sampai jumpa di kegiatan berikutnya, daring maupun kegiatan tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!